Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya MBT Fahri Karawan, NIM saya di 0023 097. Saya dari kelompok A6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu rotator cuff. Nah, jadi rotator cuff itu terdiri dari empat muskulus, yaitu ada yang pertama ada supraspinatus, yang kedua ada infraspinatus, yang ketiga ada subscapularis, yang keempat ada teres minor. Nah, yang pertama supraspinatus. Supraspinatus itu apa? Supraspinatus itu adalah eh, otot kecil yang berbentuk segitiga yang terletak di bagian posterior scapula. Nah, yang kedua ada infraspinatus. Infraspinatus itu apa? Nah, infraspinatus ini adalah salah satu otot yang membentuk rotator cuff. Nah, jadi kayak yang membentuk itu. Nah, fungsinya itu untuk menstabilkan bahu dan untuk melakukan rotasi gitu. Nah, yang ketiga ada subscapularis. Subscapularis itu apa? Nah, subscapularis ini adalah eh, yang bersama dengan supraspinatus, infraspinatus, dan teres minor. Jadi kayak bersama gitu. Nah, ini bentuknya supraspinatus kayak gini, kayak besar gitu. Yang ini infraspinatus, yang ini supraspinatus. Nah, yang keempat ada teres minor. Teres minor itu apa? Teres minor adalah kayak otot segitiga yang kecil gitu. Nah, ini kecil. Ya, dia itu membantu untuk menstabilkan sendi bahu. Nah, jadi empat empat muskulus ini itu fungsinya untuk menstabilkan bahu. Nah, kalian kayak bingung gitu kan untuk cara ngehafalinya gimana? Semuanya kalau kita ditanya otot penyusun rotator cuff itu apa aja sih? Ada berapa sih? Nah, aku punya cara gampang untuk menghafalkannya, yaitu TIS. Nah, TIS itu apa? T, teres minor, lalu I, infraspinatus, lalu double S, supraspinatus, dan subscapularis. Nah, jadi untuk supraspinatus ini origionya berada di fossa supraspinata. Terus untuk inervasinya itu berada di nervus subscapularis. Baik, terus untuk infraspinatus ini, untuk origionya berada di fossa infraspinata. Nah, untuk inervasinya itu berada di nervus subscapularis juga. Nah, terus untuk subscapularis itu origionya berada di mana? Nah, origionya itu berada di fossa subscapularis, jadi kayak sama gitu, origionya berada di subscapularis. Nah, untuk inervasinya berada di nervus subscapularis superior and inferior. Ah ya kalau aku ngomongnya agak susah soalnya lagi sariawan. Baik, next. Nah, jadi untuk cedera rotator cuff itu apa? Nah, jadi cedera yang di rotator cuff itu biasanya cedera selama penggunaan berulang-ulang. Seperti kita kalau melakukan contohnya kalau kita saat olahraga kayak berenang, terus kayak mengangkat beban gitu. Nah, itu bisa menimbulkan peradangan berulang pada rotator cuff, terutama di area tendon supraspinatus. Jadi, nah ini di daerah sini yang relatif avaskular merupakan penyebab umum nyeri bahu dan menyebabkan robekan pada rotator cuff. Nah, penggunaan otot rotator cuff ini yang berulang-ulang, contohnya kayak tadi, misalnya kalau kita kayak poli, melempar bola bisbol, nah itu juga dapat menyebabkan kepala humerus dan rotator cuff mengenai lengkung korakoakromial dan menyebabkan iritasi pada lengkung dan peradangan pada rotator cuff sebagai akibat tendonitis degeneratif pada rotator cuff berkembang. Nah, untuk menguji tendonitis degeneratif itu pada otot rotator cuff, orang tersebut diminta untuk menurunkan anggota tubuh yang telah diabduksi sebelumnya secara perlahan dari penculikan sekitar 90 derajat anggota tubuh
akan tiba-tiba jatuh ke samping. Nah, itu kalau kita kena rotator cuff, kita kayak jatuh ke samping itu berarti kita mengenai gejala rotator cuff. Nah, jadi kalau semisal, semisal nih kita kayak mengangkat sesuatu, misalnya kayak kalau mengangkat jendela, jendela kan kayak berat banget Kak. Jendela yang macet maksudnya kayak berat banget kan. Nah, ketegangan ini dapat merusak otot muskulotendinosa yang sebelumnya mengalami degenerasi, jatuh pada bahu juga dapat merobek rotator cuff. Nah, semisalnya kita kayak jatuh pada jangan jatuh dari sepeda terus yang utama kena itu yang bagian rotor cuff itu juga bisa menyebabkan kerusakan. Nah, seringkali bagian intrakapsular dari tes dan kepala panjang bisa berasi menjadi furan sehingga melekat pada sulcus interbukulum akibatnya terjadi eh, kekakuan bahu karena keduanya menyatu bagian dalam lapisan fibrosa kapsul sendi glenohumeral biasanya terganggu ketika mindsetnya terluka. Nah, akibat rongga artikular berkomunikasi dengan bursa subkromial karena supraspinatus tidak lagi berfungsi dengan robekan total pada rotator cuff. Jadi orang tersebut tidak akan memulai abduksi pada lengan atas secara pasif diabduksi 30 derajat atau lebih. Orang yang pertahankan atau lanjutkan abduksi menggunakan deltoid. Ya, jadi ini kayak gambarnya gitu kalau kalau kita mengalami kayak kerusakan pada rotator cuff ini kayak gini, kayak gini. Nah, baik. eh, Selanjutnya, jika kita kayak semisal nih kalau kalau kita mengalami sekuat, nah otot mana sih yang mengalami kontraksi? Nah, yang pertama itu ada otot musculus quadriceps femoris. Nah, ini yang aku hitam-hitamin itu yang berkontraksi ya. Nah, jadi untuk rectus femoris itu dia origionya berada di yang ini ya. Nah, ini rectus femoris. Nah, itu origanya berada di kaput lurus, kaput dan refleksi. Nah, untuk inervasinya berada di nervus femoralis. Nah, yang kedua ada vastus, maaf. Yang kedua ada vastus lateralis. Nah, ini bagian paling samping gini lateral, lateral samping berarti samping gitu. Nah, jadi untuk origionya jadi untuk origionya yang lateralis ini dia berada di septum fascia lateral dalam. Nah, selanjutnya untuk vastus medialis. Nah, vastus medialis, medialis berarti tengah. Nah, untuk vastus medialis ini origionya berada di eh, ujung atas batas femur. Nah, berada di femur. Nah, selanjutnya untuk vastus intermedius ini originnya berasal di facies anterior dan lateral, lateral batang femur. Nah, jadi ini. Nah, yang kedua yang terjadi kontraksi juga ada di bagian regio femoralis bagian medialis. Nah, jadi bagian medialis yang pertama ada gracilis. Nah, gracilis itu yang ini. Nah, itu origionya ada di ramus inferior os pubis dan ramus osisi istri. Nah, untuk insersionya itu berada di facies media femoris bagian atas. Nah, untuk informasinya berasal di nervus obturatorius. Nah, baik. Selanjutnya ada obductor externus. Nah, untuk obductor externus ini originnya berasal di facies externa membrana obdutoria. Nah, untuk insersianya itu berada di trochanter major. Nah, untuk inervasinya berasal di nervus obturatorius. Nah, baik selanjutnya ada pectinus. Nah, ada pectinus. Nah, jadi pectinus itu origionya berasal dari ramus superior osis pubis. Nah, untuk insersionya berasal di ujung atas linia aspara batang femur. Nah, untuk inervasinya berasal di nervus femoris. Nah, selanjutnya ada apa? Abductor magnus. Jadi abductor magnus itu
Origionya berasal dari ramus inferior os pubis, ramus osisi ischi, dan tuber ischiadium. Nah, untuk insersionya berasal di facies posterior femoris. Nah, untuk innervasinya berasal di nervus obturatus dan nervus ischiadius. Nah, untuk apa namanya obstruktor longus yang ini, obstruktor longus. Nah, itu untuk origionya berasal di corpus osis pubis. Nah, untuk insersionya berasal di facies posterior femoris. Nah, untuk innervasinya berasal di nervus obturatus. Nah, jadi yang ini ada yang bagian paling sini ada gracilis, terus bagian sini ada obtutor externus, bagian bawahnya lagi ada obtutor magnus. Nah, sampingnya sini ada pectinus, terus di bawahnya lagi ada obtutor brevis, yang ada adductor longus. Nah, ya aku lupa. Nah, jadi untuk adductor brevis itu dia berada di origionya berada di ramus inferior os pubis. Nah, ini selanjutnya adalah regio femoris posterior. Maaf ya ini PPT-nya salah, aku salah nulis posterior. Nah, yang harusnya posterior. Nah, jadi yang pertama ada ini long head of bicep femoris. Nah, itu untuk origionya berada di aspera. Ya, berada di aspera. Terus untuk inervasinya berada di dia tidak ada, ternyata tidak ada inervasinya ya. Terus yang selanjutnya ada hamstring part of abductor manus. Nah, yang di sebelah sini. Jadi untuk hamstring abductor magnus itu dia origionya berada di tuber ischiadium, untuk insersionya berasal di caput fibulae, untuk innervasinya berada di nervus tibialis, nervus peroneus femoralis communis. Terus untuk apa namanya semitendinosus. Nah, untuk semitendinosus itu eh maaf maaf tadi yang maksudnya yang apa? Nah, ini short head of bicep femoris. Nah, itu origинnya berada di tuber ischiadium, insertionnya berada di caput fibulae, terus untuk innervasinya berada di nervus tibialis dan nervus peroneus femoralis communis. Nah, jadi untuk semitendinosus itu origинnya berasal dari tuberculum ischiadium, untuk insertionnya berasal dari facies medialis tibiae bagian atas. Nah, untuk informasinya ada di nervus tibialis. Nah, selanjutnya untuk semimembranosus. Nah, semimembranosus itu untuk insertionnya berasal dari condylus medialis tibiae. Yaitu, nah jadi itu yang kayak menurut kita terjadi squat, dia juga ikutan berkontraksi. Sebaliknya dengan ini tadi, dia juga eh, ikutan kontraksi. Nah, yang terakhir ada regio cruris, ya ada regio cruris posterior. Nah, untuk yang berkontraksi di bagian regio cruris posterior itu ada musculus soleus. Nah, jadi ini, nah itu tempatnya ada di bagian belakang tungkai betis. Nah, jadi otot soleus ini sangat kuat kali. Nah, yang bisa menyebabkan kita berdiri, berjalan segala macam. Nah, ini musculus soleus. Nah, tempatnya ini. Terima kasih, sekian dari saya. Jika masih kurang banyak